22 orang. Udah cukup nih, udah masuk semua. Nah, tinggal satu Prof yang belum Prof. Siapa tuh? Aduh, nggak tahu ya. Soalnya kita dengan Prof jadi 23. Oh ya, semestinya ya. Sekarang 22 baru. Satu orang lagi. Oke, enggak apa-apa. Kita coba mulai aja. Langsung kepada siapa yang akan tampil. Tadi Ibu siapa tadi? Ibu Saya Prof. Malinda tadi. Bersama Sinar kelompok 2. Oh, Ya, Samsinar. Nah, silakan Bu. Kita presentasikan Ibu punya kelompok dua ya. Dengan judul, apa kemarin lupa saya. baik. Share screen dulu ya. Ya, silakan. Udah muncul Pak Ibu. Belum terlihat nih Bu Sam. Hmm, Ulang lagi Bu, saya baru bikin Ibu co-host. Oke, Nah, siapa tahu nggak bisa kalau tadi. saya kirim. Bapak bisa ya, kok nggak muncul ya? Mana si Fajri ini? Fajri. Hmm. Oh ya, Ya, udah muncul Bu. sudah Bu. Udah. Ya. Oke, baik. Dibuka dulu sama Pak Abdullah. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar rekan-rekan hebat semua? Apa kabar Prof? Terima kasih karena sudah hadir. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas untuk mata kuliah pengembangan kurikulum dan inovasi pendidikan. Yang akan tampil hari ini adalah dari kelompok 2, yaitu Bu Samsinar, Fajri, dan teman-teman, yang akan membahas tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan, bagaimana pengembangan, implementasi, dan penilaiannya. Dan nanti akan ada sekitar 10 sampai 15 menit untuk presentasi. Kemudian nanti kita akan masuk ke sesi diskusi, lalu nanti ada pembahasan yang lebih detail dari Prof. Mahdum. Baik, untuk itu kita akan persilakan saja dari kelompok 2 kepada Ibu Samsinarti, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan eh, Muhammad Fajri dan saya sendiri Samsinar akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul, oh, hilang saya screen saya ya. Ntar ya Pak, screennya hilang. Langsung. Adapun judul yang akan kami angkat yaitu mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu pengembangannya, implementasi, dan penilaiannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Mahdum Muhammad MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini dan juga kesempatan yang diberikan juga eh, kepada kelompok 2. Mohon maaf Ibu jika bermasalah, boleh dikirim, Iya, kok nggak mau berpindah? ya, mohon dikirim ke chat aja ke saya Bu, nggak apa-apa Bu. Ah, boleh. Kayaknya nggak berpindah dia. Entah saya yang salah ini gimana ya? Kok nggak berpindah? Biasa. Kan generasi milenial. Nah, Kirim ke Pak Abdullah ya Pak Abdullah. Iya, ini mungkin karena cuaca Prof, karena kan ya hujan bisa. Prof. Bisa. Sinyal. Tuh, materi kami udah saya kirim.
Baik, mohon ditunggu sebentar Ibu, saya download dulu ya. Benar sinyalnya agak lumayan lelet. Ibu bisa stop screen-nya dulu. Oke, silakan Pak Abdullah. Ya, belum terlihat ya, Belum. malah keluar yang lain. Malah media belajar saya yang keluar. Sebentar, Prof. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Udah. Oke, Diperbesar ya Pak Abdullah. iya. Mata kurang nampaknya. Oke, baik. Kita mulai. Ayo, silakan Ibu. Baik, saya lanjutkan. Adapun judul materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan, mencakup pengembangan, implementasi, dan penelitiannya. Next, Pak. Lanjut. Terlihat Bu, start Oh, saya. udah, next saja ya. Baik, pendahuluan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL, merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Nah, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Next, Pak. Adapun rumusan masalah dan tujuan, yang pertama mencakup pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang kedua bagaimana pengembangan KTSP, yang ketiga bagaimana implementasi KTSP, yang keempat bagaimana penilaian dalam KTSP, dan yang terakhir tujuan. Adapun tujuannya adalah agar mahasiswa mengetahui pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan implementasinya serta penilaian kurikulum tingkat satuan pendidikan. Next. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disingkat dengan KTSP adalah kurikulum baru yang merupakan hasil dari pengkajian dan penyempurnaan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2006 atau KTSP adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. KTSP yang diolah dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dalam hal ini masih menekankan kompetensi-kompetensi tertentu dalam implementasinya di sekolah. Next. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pengembangan KTSP merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Nah, hakikat pengembangan KTSP melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaannya, antara lain guru, siswa, orang tua atau wali siswa, pakar hukum, komite sekolah, dan pihak lain.
Hal ini berarti dalam mengembangkan kurikulum pihak sekolah memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan terlebih dahulu kegiatan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Next. Bagian pengembangan kurikulum KTSP. Dari bagian tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan kurikulum mencakup beberapa tingkat, yaitu pengembangan kurikulum tingkat nasional, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, pengembangan silabus, dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Next, Pak. Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam mengimplementasikan kurikulum menurut E. Mulyasa 2003 mengetengahkan 5 model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang pertama, pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching learning. Yang kedua, bermain peran atau role playing. Yang ketiga, pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning. Yang keempat, belajar tuntas atau mastery learning. Dan yang kelima, pembelajaran dengan modul atau modular instruction. Nah, implementasi KTSP membutuhkan penciptaan iklim pendidikan yang memungkinkan tumbuhnya semangat intelektual dan ilmiah bagi setiap guru, mulai dari rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Implementasi KTSP akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran, yakni bagaimana agar isi atau pesan-pesan kurikulum atau SKKD dapat dicerna oleh peserta didik secara tepat dan optimal. Next, Pak. Oke. Nah, selanjutnya penilaian kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik meliputi 1. Penilaian hasil belajar, 2. Analisis hasil belajar peserta didik, 3. Melaksanakan program tindak lanjut atau remedial dan pengayaan. Kemudian prinsip-prinsip penilaian hasil pembelajaran peserta didik di sekolah berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, sahih. Kedua, objektif. Ketiga, adil. Keempat, terpadu. 5, terbuka. 6, menyeluruh. 7, sistematis. Kedelapan, beracuan kriteria. Dan kesembilan, akuntabel. Next, Pak. Nah, kesimpulannya, kurikulum 2006 atau KTSP merupakan kurikulum berbasis kompetensi. KTSP yang diolah dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Dalam hal ini masih menekankan kompetensi-kompetensi tertentu dalam implementasinya di sekolah. Artinya, proses pembelajarannya masih berbasis kompetensi dan rumusan tujuan masih berstandar kompetensi dan lain-lain sebagainya disosialisasikan pada KBK tahun 2004. Nah, pengembangan KTSP merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik meliputi 1. Penilaian hasil belajar, 2. Analisis hasil belajar peserta didik, dan yang ketiga melaksanakan program tindak lanjut remedial dan pengayaan. Oke, sekian hasil diskusi kami mengenai kurikulum KTSP. Eh, Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kritik, saran, masukan, serta diskusi yang berkaitan dengan materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, eh, luar biasa ya dari kelompok 2. Bu Sa, mungkin saya ini dulu ya, saya lempar dulu gitu.
Silakan. Kalau kita lihat dari berbagai macam kurikulum, saya sebetulnya agak sedikit tertarik dengan kurikulum eh, KTSP ini, di mana sudah ada standar isi dan standar kelulusan gitu. Nah, namun sebenarnya the unique one gitu, yang paling unik dari kurikulum KTSP ini mungkin lebih didetailkan gitu Bu, biar nanti kita tidak galau gitu terhadap pemahaman tentang apa ya, tentang KTSP itu sendiri gitu. Kalau saya melihat keunikannya itu yang menurut saya gitu, dari yang Ibu jelaskan tadi itu adanya selain standar isi tadi itu adanya muatan lokal. Nah, saya ingat tuh waktu dalam pembelajaran bahasa Inggris tuh ada genre based approach. Nah, nanti ada Prof. Mahdu mungkin nanti bisa sedikit disinggung gitu. Baik, dari saya itu saja Ibu. Ini boleh di stop nggak share-nya? Nanti saya Saya boleh. tambahkan yang kecil ya. Oke, teman-teman. Prof, izin ya kita untuk diskusi dulu ya, Prof. Oke, silakan. Harus Ya, diskusi. baik, makasih Prof. Mungkin dari teman-teman, mungkin dari Ibu Pengawas maupun dari Ibu Kepala, kita saling berbagi gitu. Saya kalau dari kacamata saya, keunikannya itu selain ada standar isi dan standar kelulusan, juga ada muatan lokal. Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada genre based approach gitu contohnya gitu. Nah, mungkin Ibu Pengawas nih, Bu Marlinda mungkin bisa memberikan ini juga ya, masukan karena mungkin lebih lebih paham gitu tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ayo kita berbagi dulu. Ayo Bu Marlinda, silakan Bu. Eh, Baik Pak Dullah, langsung lempar ke saya saja ini. Padahal masih banyak yang lain. Dibilang paham sih tidak, kita sama-sama belajar karena hanya pengalaman saja. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diluncurkan dari tahun 2006 ya, itu kemarin kita pelajarannya ada K13. Mungkin kelebihannya di sini itu otonom sekolah. Sekolah sudah bisa menyusun sesuai kondisi sekolah, eh, penyusunan baik dari isi dan yang lain-lainnya. Dan kalau menurut saya pun sekarang kan kita kalau di SMA itu Pak, kita nyusunnya di kurikulum satuan pendidikan, KSP disuruh sekarang yang untuk kurikulum merdeka. Eh, Memang sedikit berbeda sih dalam kontennya, dalam dokumennya. Kan kalau menurut saya tuh KSP yang sekarang dengan KTSP itu sama-sama ada kebebasan kita atau Ah, ada otonomi sekolah lah untuk eh, memasukkan misalnya dalam muatan lokal itu contohnya yang disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik dari sekolah itu masing-masing. Cuman memang dia tetap mengacu ke 8 standar nasional pendidikan yang sudah disebutkan oleh kelompok dua Hmm. oleh Bu Samsinar tadi. Eh, Kemudian untuk yang lainnya mungkin cukup situ dulu Pak. Mungkin kita saling berbagi dengan yang lain. baik, terima kasih Ibu. Kita tunggu ya. Eh, Silakan dibuka saja mikrofonnya bagi yang ingin berpendapat tentang bagaimana sih perjalanan kurikulum KTSP ini di eranya. Itu setelah di 2003 ya, 2006 ya Bu ya. Ini kan sesuai dengan amanat 2006. 2006 karena sesuai dengan amanat Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ya. Itu ya, Nanti ya, nanti. dasarnya. Baik, silakan mungkin dari teman-teman yang lain kita berbagi saja, eh, dikasih kesempatan sama Prof. Mahdum untuk saling berdiskusi karena mungkin Prof di lapangan kan berbeda gitu ya Prof. Iya, pengalaman sangat berbeda. Karena kan implementasi dari kurikulum itu setiap daerah kadang berbeda-beda itu. Oke, silakan Dian, didiskusikan dulu. Baik, dari rekan-rekan yang lain, adik-adik yang fresh graduate mungkin ingin memberikan pendapat atau mungkin dari Ibu Kepala ya.
dari Bu Yuni. Ya, bagaimana pandangan Bu Yuni terhadap tadi kita sudah berbicara ada keuntungan gitu, ada kelebihan, ada yang unik dari KTSP. Lalu kalau kita berbicara tentang pengembangan dan implementasinya itu seperti apa gitu. Karena kita ketahui KTSP ini juga eh, lumayan lama juga diterapkan di kita gitu. Mungkin Bu Yuni, Bu Kepala bisa memberikan saran atau pendapatnya Bu. Baiklah, terima kasih kepada Pak Abdullah. Di sini saya akan memberikan sedikit apa kelebihan dari KTSP dan KOSP. Kalau KTSP ini kan yang kurikulum yang 2006. Secara fleksibel dia itu sekolah dia mempunyai kewenangan menyusun kurikulum sesuai kebutuhan dan karakteristik lokalnya. Kalau kontekstualnya bisa menyesuaikan materi ajar dengan konsep daerah serta didiknya. Kemudian kurikulum 2006 ini juga mendorong kreativitas guru itu memberi ruang untuk kepentingan strategi pembelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka KOSP dia lebih mengakomodasikan kebutuhan belajar lebih individu siswanya, Pak. Yang mana dia fokus pada kompetensi esensial, mengurangi beban materi, fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi dasarnya. Dan juga di kurikulum Merdeka ini menitik beratkan kepada P5-nya. Jadi P5 ini antara daerah satu dengan daerah lain itu berbeda P5-nya, Pak. Itu perbedaan antara KTSP dengan kurikulum Merdeka. Jadi hanya sekian, saya rasa semuanya sebenarnya sama antara kurikulum 2006 dengan kurikulum Merdeka. Demikian, Pak. Mungkin ada lagi yang tambahan dari kawan-kawan. Ya, baik, terima kasih Bu. Kalau kita ambil benang merahnya itu hampir ada persamaan ya. Sama-sama Ya, dikasih otonom, Wewenang. sekolah dikasih otonomi sendiri untuk menentukan bagaimana kita dalam menerapkan tadi seperti muatan lokal. Nah, di mana di kurikulum Merdeka justru fokusnya ke P5 untuk karakternya gitu juga gitu. Baik, mungkin kita bisa minta pendapat dari teman-teman yang lain. Ya, Bu Diana sepertinya sudah siap-siap ya di ujung sana. Ayo Bu Diana, silakan dihidupin saja. Ya, Ya, walaupun jauh ya. Ini di kos ya Bu, silakan Bu. ya, sebentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Halo. izin tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sebelum penerapan kurikulum Merdeka itu kita kenal dengan istilah KTSP, tepatnya kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum tersebut itu secara umum itu tetap menyajikan berupa perangkat pembelajaran dimulai dari silabus dan RPP. Nah, pada RPP selain materi itu ada titik beratnya kepada penerapan karakter dari peserta didik yang ingin dicapai pada proses pembelajaran. Nah, untuk penilaian itu penilaian seperti biasa, namun seandainya peserta didik itu tidak mencapai KKM, istilahnya ya kriteria ketuntasan minimum, maka Bapak dan Ibu guru itu diminta untuk melaksanakan remedial. Nah, kemudian remedial ini
tidak eh, terbatas gitu. Jadi maksudnya pada saat proses penilaian itu anak tidak mencapai KKM itu tetap dilaksanakan sampai anak-anak kita ini mencapai kriteria yang sudah ditentukan tersebut gitu. Jadi itu Pak untuk tambahan dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Kita eh, tunggu lagi ya pendapat dari rekan-rekan yang lain. Ayo teman-teman yang pernah merasakan mungkin dulu Bu Lila ya, Bu Lila sudah resen. Ayo silakan Bu Lila, apa Ya pendapat Pak, Anda tentang pengembangan, implementasi dan termasuk penilaian dalam KTSP? Ya, silakan. terima kasih Pak Abdullah. Saya hanya menambahkan saja tentang ciri khas dari KTSP, yaitu tentang pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatannya terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian setelah berkembangnya itu di K13, itu sudah ditambah menjadi saintifik yang terdiri dari 5M, yang mulai mengamati, menanya, sampai ke eh, mengkomunikasikan. Itu salah satu perbedaannya, Pak. Ciri khas dari kurikulum KTSP. Ya, pendekatannya menggunakan yang tiga saja. Uh, Eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi ada penambahan dari Bu Lila, ada elaborasi tadi, kemudian ada kolaborasi. Nah, teman-teman, saya mohon maaf ini saya agak sedikit tertarik itu seperti ini. Ketika kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka dan kurikulum KTSP itu hampir mirip ya. Tapi sebelum saya lemparkan pertanyaan berikutnya, ada Bu Betri dulu nih yang ingin ngasih pendapat ya. Baik, Bu Betri, silakan Bu Bet. Baik, terima kasih Pak. Saya menambahkan sedikit terkait dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang 2006. Kalau kita lihat dari penilaiannya, itu dia lebih berfokus kepada ke pengetahuan ya. Nah, kalau pada kurikulum 13 itu eh, yang dikenal dengan penilaian otentik. Di mana penilaian otentik ini dia sudah menggambarkan penilaian tiga aspek yaitu sikap, afektif, dan psikomotorik. Jadi pada kurikulum 13 itu lebih eh, apa lebih lengkap penilaiannya gitu. Bukan berarti tidak ada di KTSP 2006 ada, namun di 13 dia lebih eh, komplit begitu Pak. Itu dari segi penilaian. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik ya, Prof. Jadi eh, banyak pendapat-pendapat dan ide-ide serta pengalaman. Kalau saya kayaknya guru ini deh, bukan nggak KTSP, tapi dah K13 kayaknya saya. Oke, baik. Saya tertarik ini, Prof. dan teman-teman, eh, ketika kita melihat hampir ada persamaan antara KTSP dan Kumer sekarang ini. eh, ki- eh, kita melihat bahwa mungkin seperti di sekolah saya gitu ya di desa gitu tidak semua sekolah mampu menjalankan otonomnya dengan baik gitu. Nah, karena otonom itu ada juga di kurikulum Merdeka, mungkin teman-teman semua baik Bapak Ibu pengawas maupun kepala dan adik-adik semuanya yang masih fresh graduate, mungkin kita bisa berbagi nih, kira-kira hal apa yang harus kita lakukan agar kita bisa betul-betul bisa menjalankan hak otonom yang telah diberikan itu kita bisa betul-betul menjalankan dengan kemandirian kita sendiri karena kita tahu bahwa manajemen sekolah yang belum mandiri terhadap apa yang kita sebut tadi dengan otonom yang diberikan oleh pemerintah kepada kita ini. Kadang-kadang kita akui bahwa kita masih menggunakan eh, materi ajar, modul ajar yang hanya copy paste gitu. Nah, ini sebetulnya be- kemandirian kita yang belum terasa ini sebetulnya ini mungkin ada tips ada atau trik gitu dari Bapak dan Ibu pengawas yang mungkin nanti saya akan bisa bawa juga ke madrasah saya gitu. Ya, nanti sebelum kita lemparkan ke Prof, saya pengen ke teman-teman dulu deh. Ya, ayo silakan mungkin saling berbagi saja. Seperti saya dan Bu Lila ini merasakan bahwa kami itu diberi hak mandiri, tapi kami untuk menyusun secara mandiri betul itu belum bisa ya Bu Lila ya.
di sekolah kita ya Bu Lila ya. Nah ini kita Iya, akan Pak. belajar dari sekolah-sekolah yang sudah bagus, misalnya seperti sekolahnya Bu Indah gitu, yang sudah bagus, Bu Samsinar gitu. Mungkin kita bisa saling berbagi nanti. Kami sebagai guru-guru di daerah ini, kami harus melakukan apa biar hak itu kami bisa jalankan dengan baik. Karena selama ini mungkin eh, kolaborasinya kurang, integrasinya kurang dalam dalam hak otonom itu sendiri buat kami gitu. Baik, silakan pendapatnya dari teman-teman. Ya, mungkin yang adik-adik fresh graduate, ya silakan gitu. Adik-adik yang baru selesai mungkin masih ingat konsep-konsepnya gitu terkait kurikulum gitu. Bu Epi ya, Bu Epi sudah mulai tunjuk tangan ya. Ayo Bu Epi, silakan Bu Epi. Bu Zilviatri, ya Ibu pengawas. Oke Pak, terima kasih. Eh, pada kesempatan ini, terima kasih saya ucapkan sama eh, Bapak dosen kita, yaitu Bapak Profesor Madum, yang telah memberikan kesempatan, dan juga kepada Ketua sebagai hostnya. Di sini mungkin saya sedikit mau menyampaikan atau berbagi dengan teman-teman di sini hal apa yang dapat kita lakukan agar sekolah itu bisa melakukan otonomi dalam pengembangan dan penilaian kurikulum. Yang pertama, bisa kita melakukan peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik, yaitu dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional agar guru mampu merancang kurikulum dan penilaian yang sama dengan kebutuhan peserta didik. Di sini kan uh, di sekolah itu kan diberikan keleluasaan untuk melakukan pelatihan, karena bisa juga dari dana BOS. Nah, itu di dalam dana BOS, di dalam rapor pendidikan itu boleh kita mengembangkan seperti itu. Kalau kita teliti dari rapor pendidikan itu, kalau misalnya literasi dan numerasi guru rendah atau anak, untuk meningkatkan motivasi anak itu, gurunya bisa diberikan pelatihan-pelatihan untuk menaikkan standar dari rapor pendidikan bagian literasi dan numerasi. Kemudian lagi bisa juga dengan keterlibatan orang tua, masyarakat yang mendorong agar berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan sehingga sekolah dapat berkembang dengan sesuai yang diharapkan dengan apa yang ingin dicapai di sekolah. Kemudian dari dana BOS itu kita bisa juga mengelola dana yang transparan. Nah, karena kalau dengan pelatihan itu kan ada gunanya untuk pengembangan guru dan dananya kebetulan kan ada. Saya selalu mendorong itu jangan untuk peningkatan kapasitas guru dan anak, jangan selalu beli buku. Nah, jadi kan rata-rata sekolah seperti itu. Nah, kalau untuk menaikkan literasi numerasi, beli buku, kadang-kadang bukunya tak terbaca, menumpuk di pustaka. Nah, jadi kalau saya menyarankan ke sekolah-sekolah, usahakan melakukan pelatihan. Pelatihan bisa mengundang dana sumber dari luar, bisa kita gunakan dana BOS, itu akan transparansi juga. Karena ada, kalau dari pengawas kita nggak boleh, tapi kita bisa mencarikan, nggak boleh dibayar, kalau pengawasnya tak boleh dibayar, tapi boleh dari narasumber lain. Untuk evaluasinya, kita kan selalu melakukan evaluasi kurikulum itu, memastikan bahwa efektivitasnya itu bisa meningkatkan kualitas sekolah, seperti asesmen formatif, asesmen sumatif, itu harus kita lakukan. Dan akreditasi itu sekolah juga harus mempunyai standarnya, harus dapat melaksanakan standar yang sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan di sini, Pak Abdullah dan Prof. dan teman-teman semuanya. Kalau ada yang apa, silahkan ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Berarti memang melalui kegiatan PKB ya untuk peningkatan mutu gurunya sendiri. Jadi mungkin Bu Lila sebagai bendahara nanti kita bisa ini nih Bu Lila untuk merilis sedikit budgetnya untuk kegiatan PKB. Baik, Prof. Biasanya di kelas kami kalau diskusi menarik, Prof. Karena masih ada yang raise hand lagi, Prof. Ini mohon maaf sebelum ke Prof. Baik, Bu Silakan, Betri, silakan. ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Bu Betri terkait bagaimana KTSP ini yang
kayaknya ujung-ujungnya akan dekat dengan kurikulum merdeka ya Bu Betri. Silakan pendapat dari Bu Betri, kita sama-sama kita simak ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin menanggapi dari yang disampaikan oleh Bu Evi terkait dengan PKB tadi ya, ya Pak ya. Di sini, cuman saya agak agak ada rasa pesimis saya di PKB ini. Kenapa? Setiap setelah dilaksanakan pelatihan itu di saat itu mungkin ya, mungkin fresh pemikiran guru itu sehingga dia bisa melakukan perubahan ya, mungkin salah satunya adalah merancang RPP atau melakukan penilaian. Namun karena muatan itu banyak, apalagi mereka banyak mengajar, itu kadangkala hanya saat itu saja. Akhirnya PKB ini hilang lagi. Nah, dan kembali lagi ke awal gitu. Jadi kalau saya, jujur aja, saya sebagai pengawas, saya tidak terlalu menuntut mereka itu di PKB itu harus selesai, harus semuanya. Tidak. Tapi misalnya begini, mereka melalui Kombel saja, bertahaplah dulu RPP itu selesai ya. Bertahap gitu lah. Misalnya untuk pertemuan minggu ini minimal RPP itu selesai. Nah, jadi memang betul kita membuat sendiri, tidak copy paste ya. Kebanyakan ini kan banyak ya copy paste. Jadi bertahap. Nah, kemudian berangsur kita laksanakan lagi. Jadi kita tidak tuntut andainya dia mengajar di semua kelas, usahakan dulu ya mungkin yang di kelas 10 dulu gitu. Nah, gitu Pak. Jadi bertahap. Jadi saya tidak memaksakan. Jadi saat apapun itu ditanya masalah perangkat, usahakan mereka ada. Jadi nanti kita bagi. Nah, begitu Pak. Jadi kalau kita paksakan di PKB itu, akhirnya siswa tidak banyak yang tidak belajar. Itu pengalaman. Jadi tips saya seperti itu saja Pak. Sederhana, tapi mereka melaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Betri. Ya, ini luar biasa masukan dari Bu Betri. Nah, bertahap gitu, tidak harus banyak. Berarti sejalan dengan pendapat Prof. Mardul di pertemuan pertama, biar sedikit tapi dia continue ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Betri. Kita mohon maaf Prof, belum bisa ke Prof dulu karena masih ada yang tunjuk tangan. Silakan Bu Indah ya. Nah, Bu Indah ini salah satu sekolah favorit ya di Bangkinang. Mungkin nanti bisa berbagi dengan kita terkait bagaimana KTSP sebelumnya, namun yang paling penting itu adalah sekarang itu kurikulum merdeka. Ayo, silakan Bu Indah. Terima kasih Pak Abdullah kesempatannya. Eh, Selamat pagi Prof dan teman-teman. Sebelumnya saya ingin menyatakan dulu kalau saya ini tamatan 2005. Jadi di 2006 itu posisinya saya kuliah. Untuk KTSP itu sendiri itu di tahun 2008 ketika masih kuliah saya diminta honor di satu sekolah. Hanya saja posisinya saat itu karena kita masih dalam proses pembelajaran di perkuliahan, jadi tidak terlalu mengetahui secara dalam apa sih itu kurikulum gitu. Yang kita tahu hanya membuat silabus dan RPP saja. Tapi sejalannya waktu di tahun 2012, saya melihat ada pergantian kurikulum ya, mulai masuk di akhir tahun 2012 itu 2013 awal itu mulai masuk kurikulum 2013 pelatihan-pelatihannya saya itu terpanggil di sana. Saya melihat ada perbedaan gitu antara KTSP dan juga kurikulum 2013 seperti yang disampaikan oleh Bu Bet dan teman-teman ya. Tapi saya melihatnya seperti ini, kurikulum itu adalah penyempurnaan. Jadi tidak ada yang berubah total seperti yang diributkan di masyarakat, kurikulum berubah gitu ya. Padahal kurikulum itu tidak berubah gitu. Kurikulum itu dia beradaptasi sesuai dengan tuntutan zamannya gitu kan. Sampailah ke kurikulum merdeka yang kita pakai saat sekarang ini kan tidak ada yang perubahan total dari A sampai Z, dari A jadi Z gitu ya, tapi dari A mungkin dia dipoles menjadi lebih baik, menjadi A plus seperti itu. Nah itu dia perkembangan kurikulum yang saya lihat. Mengenai yang dibicarakan oleh teman-teman tadi, program peningkatan keprofesian berkelanjutan PKB itu, saya karena baru dekat dengan kurikulum itu sejak adanya kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka ini. Di kurikulum Merdeka, karena internnya itu di kurikulum Merdeka, kalau kami PKB itu seperti ini. Karena dia berkelanjutan. Jadi ada program yang dibahas, yang direncanakan melalui
rancangan sekolah yang berpijak kepada lapor pendidikan, ya, program itu tidak hanya sebatas dari eh, pelatihannya saja. Kita akan membuat pelatihan nih 8 kali misalnya dalam setahun gitu ya, membuat pelatihan 8 kali setahun itu continue. Jadi saya dan tim di sekolah itu percaya bahwa guru itu perlu dicas. Jadi setiap berapa bulan guru itu harus dicas lagi supaya semangatnya itu muncul lagi. Karena kalau pelatihannya cuma sekali atau 2 kali dalam setahun, di tengah-tengah dia loyo, semangatnya hilang. Tapi kalau misalnya dia pelatihannya itu rutin, kita bikin misalnya per triwulan, per 3 bulan, per TW gitu ya, itu ada. Begitu dia mulai down, dia dicas lagi, pelatihan lagi. Down lagi, dicas lagi. Nah, itulah yang berkelanjutan menurut saya. Dari masa pelatihan pertama menjelang masa pelatihan kedua itu ada kalau di sekolah kami melihat mensupervisi tapi bukan supervisi yang pembelajaran, mensupervisi sejauh mana dampak dari pelatihan pertama sehingga menjadi bahan koreksi untuk melanjutkan materi di pelatihan kedua. Yang mana sih yang harus kita up lagi gitu. Jadi bukan pelatihan pertama topiknya misalnya RPP nih modul, ujuk-ujuk nanti masuk model. Padahal kita nggak lihat nih perkembangan dari RPP itu di mana, kurangnya di mana gitu kan. Kita harus lihat perkembangan teman-teman ini, eh, mereka itu nggak pahamnya sampai menjelang pelatihan kedua itu di mana. Nah itu yang akan dirumuskan lagi oleh tim. Kalau memang perlu ada perubahan topik, nggak masalah. Karena kan kita biar sedikit tapi mendalam gitu ya. Tapi kita usahakan tidak berjalan di topik-topik itu saja. Sehingga perlunya adanya observasi setelah pelatihan pertama, adanya perbaikan, kita masuk pelatihan kedua, begitu terus ritmenya sampai pelatihan yang ke-8. Nah, itu masuk ke dalam program sekolah. Karena perencanaan awal untuk sebuah program kegiatan itu, dia kan sudah harus masuk ke dalam RKA di bulan Desember. Jadi 8 program itu kita masukkan di bulan Desember, tapi pergantian topiknya bisa sejalan waktu. Apa sih yang dibutuhkan oleh guru-guru di sekolah kita supaya ada improvement di sana. Begitu saja Pak Abdullah, Prof, dan teman-teman ya, sedikit sharing dari sekolah saya. Terima kasih. Baik, baik, menarik ya, menarik sekali. Selalu ada sesuatu yang baru. Nah, dimana menurut Bu Indah kita terus untuk kegiatan PKB itu harus continue, kemudian memang betul-betul diterapkan ya, diterapkan di sekolah kita. Jadi tidak harus terpotong-potong materinya. Jadi memang harus sampai tuntas. Baik, terima kasih Ibu, menarik. Prof, belum bisa ke Prof lagi ya, mohon maaf Prof, karena dari ujung sana, dari sudut sana ada Bu Lila yang ingin mengomentari terhadap Silakan. Silakan Bu Lila. Iya Pak, terima kasih izin Prof. Begini Pak, masalah pelatihan gitu ya. Kalau di sekolah kami gurunya bukan malas pelatihan gitu, tapi anggarannya memang tidak ada. Saya pernah juga jadi bendahara kan, banyak anggaran yang ada di SPJ gitu, itu memang tidak bisa kami rekap semua gitu, karena banyak anggaran yang dikeluarkan tapi di SPJ nggak ada gitu. Misalnya pengawas datang gitu ya, itu kan Pak harus menjemput ke kecamatan gitu naik perahu. Itu biayanya kan tidak boleh dibuat di SPJ gitu, tapi kita kan harus menjemput gitu. Itu biayanya berapa? Kemudian kita merasa kasihan dengan siswa yang jarak rumahnya ke sekolah itu jauh menggunakan perahu, dialokasikan kepala sekolah lah dana untuk membeli minyak gitu, padahal tapi di SPJ tidak ada gitu. Jadi terpaksa dana yang ada untuk pelatihan itu memang kita tidak gunakan gitu. Kemudian ada pun MGMP, itu kan lokasinya dilipat kain gitu biasanya Pak. Karena itu udah berapa. Jadi gurunya memang malas tapi memang ada alasan gitu ya. Tapi memang ada sih inisiatif dari pemerintah memberikan gaji tambahan untuk daerah khusus sebulan gaji. Tapi ada juga salah gurunya gitu, yang tidak mau mengembangkan potensi gitu. Kalau saya pribadi Pak, ada dana khusus dari pemerintah pusat, oh itu memang saya gunakan untuk kuliah gitu ya, seperti sekarang. Tapi kalau saya lihat teman-teman itu Pak, bukan mau menjas negatif gitu ya, uangnya dikumpulin, bahkan minjam ke bank, beli mobil gitu. Beli kebun sawit gitu ya. Kalau saya memang rasanya kalau gaji udah cukup untuk ini gitu, ada sisa gitu kan bisa digunakan untuk mengembangkan potensi gitu. Jadi saya sangat setuju tadi dengan apa ya yang
yang disampaikan oleh Bu Betri itu, kita hanya mengandalkan Kombel, Pak, kelompok belajar. Jadi guru-guru yang udah sertifikasi, itu kan ilmunya udah dianggap lebih ini ya gitu. Kemudian misalnya saya yang udah kuliah S2 gitu sedang, itu nanti diarahkan kepala sekolah membimbing guru-guru yang lain kalau ada jam kosong gitu. Karena jam kosong juga itu sangat jarang kami temukan karena di SMP saya itu gurunya cuma 6, Pak. Ya. Itu udah guru honornya, udah P3K-nya, udah guru PNS-nya gitu, cuma 6. Sedangkan mata pelajaran ada 11 atau 10 ya kalau di SMP gitu. Jadi kami satu orang itu mengampu 2 mata pelajaran. Bagaimana kami menyiapkan perangkat pembelajaran? Sementara yang kami siapkan itu ada 2. Misalnya saya sebagai guru IPS merangkap juga sebagai guru matematika. Jadi perangkat pembelajaran yang matematika itu 0, Pak. Saya tidak membuat sama sekali. Yang saya buat yang hanya yang IPS aja yang sesuai dengan yang linear dengan jurusan saya gitu. Jadi yang matematikanya ya hanya sekedar belajar semampunya saya gitu. Tidak ada perangkat pembelajarannya, Pak, dan itu pun dimaklumi oleh pengawasnya, dimaklumi oleh kepala sekolahnya. Jadi setiap tahun kami seperti itu gitu karena datang pun nanti guru PNS 2 tahun 3 tahun itu udah pindah gitu, Pak. Jadi dia ikut guru penggerak belum sempat mengaplikasikan ilmu yang didapat di guru penggerak itu, dia udah jadi kepala sekolah dan tidak mau ditempatkan di tempat kami lagi gitu. Jadi kami yang bertahan di situ ya memang banting tulang, Pak. Ya seperti itulah kondisinya gitu. Terima kasih. Tukus lumus lah. Ya, bertukus lumut. Ya, terima kasih Bu Lila. Jadi Tadi Ibu Lila, kita semua sudah ini dia sambil memberikan pendapat dan curhat deh itu. curhat. Iya. Keluhannya. Kali berengku dayung 230 terlampaui kan. Itu. Apa? Sekali Kali merengku dayung 230 terlampaui, Bro. salah tuh. Dia sekali merangkul dayung, 2-3 pulau tersinggahi. Oh, tersinggahi. Bukan terlampaui, lewat dia nggak dapat ya. Oke, silakan lanjut. Baik, Baru terima kasih Bu Lila. Tadinya udah plong loh Prof ketika mendengar dari Bu Indah gitu, udah plong banget, udah seneng gitu, mulus gitu ya. Tetapi ketika ada fenomena berbeda Ada masalah lagi ya, Pak. ada masalah lagi di sekolah Bu Lila, ya bukan hanya terpencil, tetapi juga tidak punya sinyal yang bagus sehingga kalau ingin melakukan pelatihan melalui online juga ini terbatas. Nah, Iya. tapi saya sebelum ke Prof, jadi kita tahan terus Prof nih ya. Sini, Pak. Maaf ya Prof. Ya, sebentar Silakan Bu Yuni. Saya dulu ya, Pak. Oke, sip. Ini Bu Lila, sebenarnya kalau pelatihan tuh tak perlu pergi ke jauh-jauh. Sebenarnya bisa ada kita bikin kombel di sekolahnya. Siapa gurunya yang agak lebih apa, dia nanti apanya pembicaranya. Seperti kalau Pekanbaru sekarang kan kami menggalakkan kombel itu diapakan per sekolah tuh berapa dibuatnya, malah per SMP yang kombel SMP itu dibentuk dalam satu kelompok ada mungkin 8 sekolah, nanti kombelnya tuh setiap itu tergantung kombel. Kalau kami kan ada per kecamatan tuh Bu Lila. Jadi nanti kalau kombel saya sekolah saya itu kan kami kombelnya sekali 2 minggu ada acara kombelnya. Dan kalau dari sekolah itu kami ada juga tuh Bu Lila. Jadi mana di sekolahnya yang misalnya dia sebagai penggerak, dia lah yang mengapakan, tak mesti kita jauh. Kalau begitu kan misalnya Bu Lila kan masalah apa kan transport apa gitu ya. Coba lihat di sekolahnya siapa yang agak lebih, dia lah yang mengapakan. Di mana kita kekurangannya gitu sebenarnya. Ya Bu, itu yang hanya itu yang bisa kami lakukan. Itu yang memang udah kami lakukan yang itu. Berarti diberdayakan guru-guru hebat seperti Bu Iya, Indah. yang di sekolahnya siapa dia ngapain. Baik, terima kasih Bu Indah. Mohon maaf dulu karena Bu Naferi sudah menunggu di pojok sana ya. Oke, kita ke Bu Naferi dulu. Yuk, Bu Naferi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Prof Mahdub. Terima kasih saya ucapkan sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebetulnya saya ingin menanggapi yang permasalahan dan problem yang dihadapi oleh Bu Lila. Tetapi karena tadi sudah disinggung sama Bu Lila masalah kombel,
Ya, saya setuju dengan solusi yang dicari oleh kepala sekolah dari sekolah Bu Ina. Eh, karena memang betul banyak hal yang tidak bisa kita anggarkan di RKA, tetapi itu memang harus kita setikan anggarannya. Nah, jadi memang harus kita berdayakan sesuai dengan kata Bu Yuni juga tadi, kita berdayakanlah rekan-rekan guru hebat di sekolah kita tersebut untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan apa yang perlu atau dibutuhkan oleh rekan-rekan guru kita. Contoh, saya yakin kepala sekolahnya adalah kepala sekolah yang hebat. Beliau akan memberikan atau mengimbaskan ilmu-ilmu yang sudah didapatkannya terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu Lila. Dari Bu Lila juga saya yakin sudah ada juga beberapa ilmu yang didapatkan dengan kita berbagi di dalam perkuliahan. Itulah yang diberdayakan sehingga mohon maaf akhirnya kita buka-bukaan sehingga anggaran yang sudah kita alokasikan umpamanya untuk pelatihan dengan mengundang narasumber yang di luar sekolah kita bisa kita alihkan untuk anggaran yang tanda kutip tadi lah Bu Lila. Benar sekali, memang seperti itulah solusinya. Kan ibarat kata sama juga ilmu dari luar dengan yang di dalam sebetulnya. Begitu mungkin solusi dari saya, mungkin Bu Lina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makin lama makin menarik nih, Prof. Kadang-kadang saya senang ketika menjadi moderator di diskusi angkatan 31 ini karena saya kayak ngerasa seperti presenternya TV One karena harus harus eh, harus menginterview para ahlinya gitu loh, Prof. Jadi Ya, ya, ya. terasa biasanya kalau di kelas angkatan 31 ini kalau diskusi itu kadang-kadang waktunya sudah 1 jam. Mau Tapi berhenti. kita ke Bu Indah dulu sebelum ke Prof. Ini terakhir ya, setelah ini kita akan ke Prof. Ayo, silakan Bu Indah. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Ini pembicaraan dari KTSP sampai sekarang ya. Jadi kalau membicarakan kurikulum itu tidak pernah stuck dalam satu periode saja. Kita pasti akan membandingkan, melihat perkembangannya di kurikulum yang sedang berjalan. Nah, karena teman-teman sudah menyinggung soal Kombel ya, saya merasa ada sedikit kelesuan di semester ini ya sejak adanya wacana pendekatan deep learning gitu dari dari menteri gitu ya, yang mengakibatkan beberapa program pemerintah yang sebelumnya ada seperti guru penggerak, kemudian adanya PMM itu kan tidak berjalan lagi. Dapat kita rasakan sekarang itu tidak berjalan lagi. PMM itu ada di awal tahun kita bicarakan, kita planningkan, tapi itu tidak seperti semangat di awal PMM dahulu gitu ya. Kemudian kaitannya dengan Kombel adalah karena lesunya PMM, Kombel pun menurun. Kalau yang saya perhatikan. Kenapa? Karena tidak ada lagi instruksi untuk mengumpulkan sertifikat. Jadi teman-teman tuh selalu bertanya sama kami sebagai Kombel sekolah, Bu Indah ini sertifikat perlu nggak ya? Kalau nggak perlu saya nggak perlu cari deh. Nggak usah ikut ini, nggak usah ikut itu gitu. Nah, sertifikat online aja mereka nggak mau nih. Kami sedang mengkhawatirkan program Kombel, Bapak Ibu. Ya, program Kombel sudah kita eh, ramu di awal tahun gitu ya. Apakah bisa akan kita jalankan sampai akhir tahun ini? Kenapa? Karena teman-teman tidak merasa adanya beban untuk belajar. Ya, kalau nggak bisa kita pungkiri, sebetulnya bukan belajar sih ya, lebih pada berburu sertifikat gitu kan. Nah, itu tidak ada lagi. Nah, itu menjadi dilema. Nah, Bapak Ibu tadi menyarankan hidupkan Kombel sekolah. Nah, motivasi guru berkurang karena PMM sedang lesu gitu. Nah, gimana nih pendapatnya Bapak Ibu? Tapi Pak Abdullah katanya saya terakhir ya. Iya. Kita minta masukan dari Prof aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Indah. Guru juga butuh joyful learning itu ya dalam proses pembelajaran biar lebih efektif ya. Nah, baik pemirsa TV One, kita langsung saja ke narasumber utama kita Profesor Mahdum Muhammad Adnan dari Riau yang akan mengupas habis, akan memberikan conclusionnya terhadap pembicaraan yang telah kita laksanakan. Nah, baik kita langsung saja bersama dengan Profesor Mahdum Muhammad Adnan. Ya, silakan Prof.
Terima kasih Pak Abdullah dan teman-teman semua. Eh, saya senang nih mendengar praktisi yang berbicara. Kalau kami kan berbicara ini kan namanya teoritis yang berbicara. Jadi kalau Bapak Ibu semua kan yang berbicara itu adalah praktisi. Praktisi itu adalah pengalaman nyata. Ya, pengalaman nyata yang kita lakukan selama ini kemudian kita share kepada teman-teman itu sangat bagus. Ya, sangat bagus, real. Eh, saya tidak akan mengupas apa yang sudah kita kupas, saya cuma bertanya konfirmasi dulu kepada grup. Judul kita apa tadi? KTSP, pengembangan, implementasi, dan penilaian. Pada Ibu siapa tadi? Samsinar tuh ya. Benar. Ya. Memang kita memilih sendiri judul ini atau sudah ditetapkan, Bu? Judulnya sudah ditentukan, Prof. Sudah Sudah ditetapkan. ditentukan. Jadi ada juga yang membahas tentang K13? Ya, nanti ada, Prof. Ada ya, oke, baik. Umar. Oke, jadi memang kita melihat dari pakai paling belakang ya. Yang paling belakang melihat apa? KBK? Ada melihat? Ada yang kelompok yang membahas tentang KBK? Kayaknya KBK belum sih, Prof. Oh, berarti KTSP aja ya. Dimulai dari KTSP aja kayaknya. KTSP, K13, apa lagi? Merdeka. Merdeka. 3 itu aja. Ya, deep learning, Prof. Deep learning. Oke. Deep learning. Oke, terima kasih. Yang kedua mungkin hanya sekedar masukan nih. Ya, masukan. Coba dilihat slide nomor 3. Kalau slide nomor 3 siapa yang hostnya? Itu slide nomor 4 atau nomor 3? Nomor 3. Tuh. Di pendahuluan. Ini kritik, tapi kritiknya kritik membangun. Ya, karena level kita tidak di level 6, tapi kita sudah berada di level 8. Ya kan? S1 level 6, profesi atau PPG itu level 7, S2 itu level 8, dan S3 itu level 9 habis. Level paling tinggi 9. Nah, kita kan sekarang berada di level 8. Nah, kalau di level 8, slide yang nomor 3 usahakan jangan kayak gini. Coba tengok slide nomor 4. Nah, semestinya ini. Kalau level 8 tuh slide-nya kayak gini ini. Betul-betul PowerPoint. Kalau yang slide nomor 3 itu power apa namanya? Power Word ya. Power Word ya. Ini cuma kritik, tapi kalau dapat coba kita membuatnya itu levelnya sampai kayak gini. Saya ingin coba memberikan contoh. Izin saya untuk share. Hanya contoh, saya ingin memberikan contoh kayak apa bentuk slide level berapa nih? Level 9. Nampak tuh kan? Nampak. Gitu. Kita membuatnya itu dia suatu konsep bacaan, kita buat suatu sketsa. Di sketsa itu kita membacanya mudah, orang memahami, mengikuti juga mudah. Kira-kira kayak gini kita harus membuatnya. Kalau level 9. Kalau ini level doktor nih, level 9. Kalau level 8 kayak tadi masih oke. Ini level 9 ini. Jadi kita membuat slide itu memang semuanya harus punya makna. Harus punya makna. Itu semacam ada lampu, ada yang lampu hidup, ada lampu mati, ada tangan. Itu semuanya punya makna. Jadi kita membuat slide itu kalau dapat levelnya yang demikian. Kalau ini, ya kan nampak nih levelnya. Ya. Nah, jadi usahakan nanti Bapak Ibu membuat slide, usahakan naik ke level-levelnya.
Kan sekarang sudah banyak kan di Canva kan. Di Canva bagaimana cara membuat PPT, itu sudah sangat banyak. Nah, jadi Bapak Ibu coba usahakan nanti arahnya ke sana, apalagi nanti Bapak Ibu di sekolah ingin menjadi narasumber untuk pelatihan. Nah, jadi kita memang sudah kita konsep isinya, tag-tagnya itu tidak usah kita sampaikan, kita hanya memberikan poin-poinnya saja. Nah, sehingga dari poin-poin itulah yang akan kita jelaskan kepada teman-teman kita yang ada di mana-mana, sekolah atau di mana-mana. Oke, baik, terima kasih. Itu hanya kritik saja. Ya, kritik, tapi kritiknya bukan menyalahkan, tapi membangun. Nah, untuk kita nanti ke depan. Terima kasih. Saya melihat perkembangan kurikulum. Kurikulum kita pertama kali setelah Indonesia Merdeka dimulai tahun berapa? Ada yang tahu? 19, yang itu ya, yang terurai itu ya, kurikulum Ya, terurai. sudah berapa kali kurikulum berubah di Indonesia nih? Kurikulum berkembang. Sudah berapa kali? 47, Prof. 47 tuh. Nah, iya, 47. Udah itu 47, 64, berapa lagi? 68, 75, 73 dulu. 73 dulu, Prof. Ya, 73, 75, 84, 94, 97, 2004, 2006, 2013, Merdeka. 2021, 22. Merdeka. Sebelum merdeka kan ada kurikulum transisi kan? Iya. Nah, numeracy dan kemarin itu kurikulum berapa tuh? 18 ya. Nah, baru kurikulum merdeka tahun 2021. Nah, dan akan ada perkembangannya nanti kurikulum tetap masih kurikulum merdeka secara umumnya, tapi sudah menggunakan pendekatannya yang berbeda nanti, yang disebut dengan deep learning. Kalau sudah konsep deep learning itu nanti adalah joyful learning itu nanti. Nah, arahnya ke sana. Oke, baik. Kalau kita perhatikan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, itu ada 3 segmen. Nah, segmen pertama mulai kurikulum 47 sampai kurikulum 75. Nah, itu orientasi kurikulumnya itu adalah behaviorism. Behavior. Nah, behavior itu artinya perubahan tingkah laku ke afektif. Nah, tingkah laku itu kan ada 3 kan, tingkah laku kognitif, psikomotor, dan afektif. Itu behavior semuanya, tingkah laku. Jadi tingkah laku kognitif, tingkah laku psikomotor, dan tingkah laku behaviorism. Nah, khusus kurikulum 47 sampai kurikulum 75 itu orientasinya adalah perubahan tingkah laku afektif. Nah, mengapa demikian? Mengapa afektif pada waktu itu ditekankan? Nah, itu dikarenakan kita kan baru merdeka. Nah, 450 Belanda berapa tahun? 350 tahun. 50 tahun Belanda, Jepang 3,5 tahun Jepang. Nah, sehingga perilaku kita pada zaman itu kan bermacam-macam. Ada yang watak Jepang, ada yang watak Belanda, ada yang watak segala macam. Nah, oleh pemerintah sengaja ini diutamakan dulu supaya terjadilah orang Indonesia. Sikap orang Indonesia yang sudah kita kenal itu. Ya, orang Indonesia apa secara umum yang kita kenal? Ya. Mahrifah loh jemnawi. Ya, gitu kan. Lemah lembut, orangnya tenang, tidak temperamental, ketimuran, adat istiadatnya sangat tinggi. Nah, itu yang akan ditetapkan pada waktu itu. Sehingga pada zaman itu mata pelajarannya sangat sedikit. Nah, yang diutamakan itu adalah perubahan sikap.
Nah, sikap. efektif. Nah, sudah sampai pada tahun 75, mulai dari 45, 75 berapa tahun tuh? 20 ya? 30. 30 ya, 30 tahun itu dianggap sudah satu generasi sudah selesai itu. Satu generasi sudah selesai. Nah, kemudian mulai tahun 75 sampai tahun 74, 84. 94 sampai 94, bukan 94, 2004 sampai 2004 itu kurikulum kita di Indonesia pada waktu itu orientasinya adalah perubahan tingkah laku kognitif. Nah, pada zaman itu kalau Bapak Ibu masih belajar zaman itu yang mulai sebelum tahun 2020 2004 itu rata-rata kita belajarnya menghafal kan? Ya. Semuanya pakai hafal. Orang bahasa Inggris menghafal rumus. Nah, coba sebutkan rumus past tense, rumus ini, pakai rumus harus hafal. Kali-kali harus hafal. Kalau tidak hafal, tegak kaki sebelah. Nggak harus Jatuh. melayang, Pak. Itu dia. Kenapa? Memang waktu itu kita dituntut adalah bagaimana kita mengadopsi pengetahuan yang kita masih berketinggalan karena baru selesai. Nah, itu sifatnya. Makanya zamannya kayak gitu. Nah, mulai KBK, ini dia, mulai KBK 2004, kemudian disempurnakan menjadi KTSP, Nah, itu kurikulum kita itu adalah orientasinya adalah konstruktivis. Nah, konstruktivis. Jadi pembicaraan topik kita pada hari ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu adalah orientasi yang akan kita lihat itu adalah konstruktivis. Nah, apa konsep daripada konstruktivis? Konsep dari konstruktivis itu adalah kemandirian sekolah atau kemandirian orang yang melaksanakan kurikulum. Nah, itu orientasinya. Nah, jadi benar yang sudah Bapak Ibu diskusikan tadi, memang diharapkan di KTSP itu adalah kita harus mandiri. Makanya zaman-zaman ini dulu yang terkenal apa tuh? KKG ya. MGMB, MGMP, KKG. Kalau sekarang apa tadi namanya? BK ya, KB ya. Kombel. KB kata KB atau Kombel? Kombel. MGP masih ada, KB. MGP masih ada juga. Masih ada ya, masih. Tapi zaman itu yang sangat booming, sangat tren itu adalah MGMP, KKG itu sangat. Karena mengharapkan mandiri. Mengapa ada kelompok-kelompok yang demikian? Karena kita secara kompetensi, secara kemampuan untuk mandiri secara per sekolah belum mampu. Nah, belum mampu. Kadang kita sudah ability, sudah capacity, sudah capable, kita punya ability, tapi kadang-kadang kita hanya punya capacity, capability nggak punya kita. Ini orang bahasa Inggris pasti tahu bedanya nih. Kalau orang bahasa Inggris tahu bedanya itu dia. Nah, ability itu kan kemampuan. Nah, capacity artinya kita mempunyai kapasitas untuk mengembangkan, untuk menambah, membuat program, menyusun RAB, menyusun RKKKL, dan menyusun berbagai-bagai program yang sudah kita lakukan. Itu namanya capacity kita. Cuman kelemahannya di capable. Program ada, cuma tidak dilakukan. Dan ada yang paling lebih parahnya, capable nggak bisa. Capable nggak, tapi capacity ada. Capable sudah dilakukan, capacity-nya enggak. Itu seperti Ibu contohkan Ibu tadi kan. Dua mata pelajaran, satu IPS, satu matematik. Nah, IPS yang Ibu mengajar, capacity-nya jelas, capable-nya jelas. Artinya RPP kita buat, kita mampu mengajarkan berdasarkan RPP. RPS ya, RPS. Nah, sebaliknya tadi mengajar aja, capable-nya enggak ada. Nah, ini dia. Kedua-duanya semestinya harus satu jalan. Nah, memang kita sadari dan kita paham.
dan pengalaman saya berjalan dari Sabang sampai Merauke, saya berjalan mulai dari Sabang sana, Aceh, bahkan sampai ke Pulau Sabang sana, sampai ke wilayah timur sampai ke Merauke sana saya berjalan. Memang kelemahan kita di Indonesia di situ saya tengok. Nah, ya kelemahannya itu yang punya capacity dan yang punya capable itu sangat sedikit. Yang banyaknya kadang-kadang hanya capable saja. Capacity dia tidak punya. Dan ada punya capacity, capable-nya tidak dia lakukannya. Istilahnya pandai ngomong aja, tidak pandai melakukan. Nah, ada yang pandai melakukan saja, membuat tidak pandai. Nah, inilah kadang-kadang membuat kalau pengawas ini, apa buktinya Bapak Ibu melakukan ini, apa buktinya? Nah, ini deh. Itu kan kapasitas yang diminta tuh. Kapasitas kita guru harus membuat ini, harus membuat ini, harus ini dan bermacam-macam. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita. Sehingga memang kita di Indonesia kemandirian atau kurikulum tingkat satuan pendidikan bisa mengembangkan sesuatu memang banyak kelemahan. Sekarang pun saya rasa masih terjadi ini. Ya. Saya dengar Ibu tadi kan di sekolah Ibu hanya ada 6 orang. SMP itu Bu ya? Iya Pak. Nah, itu di mana tuh Bu? Di SMP 1 Atap Batu Sanggan Pak Kampar Kiri Hulu. Dekat kan Bu? Iya Pak, karena aksesnya tidak ada jalur darat, kemudian PLN belum masuk, jadi memang terisolir gitu. Jadi gurunya banyak Tapi yang kan dekat pindah. nih dari Kota Pekanbaru kan? 5 jam lah Pak. Ya dekat lah, termasuk dekat lah tuh. Pakai sampan kapal ya, pakai kapal ya. Termasuk dekat. Nah, kalau daerah saya dulu yang tempat kecil saya tuh 5T lagi Bu. Bukan 3T, 5T. Mungkin 6T mungkin. Kalau 3T kan tertinggal, terluar, ke depan kan. Nah, kalau saya tambah lagi terisolir, teraniaya, terlah pokoknya tidak terlihat. Ya, memang kelemahannya di situ. Apa di zaman saya dulu kan, sampai sekarang saya tengok ya di kampung saya, ya jumlah gurunya sangat sedikit, kompetensinya mungkin tidak cocok. Nah, kayak Ibu tadi lah, guru IPS ngajar matematik, guru matematik ngajar agama, guru matematik mengajar bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia ngajar macam-macam, ya macam-macam. Nah, disinilah perlunya kita ada dalam pengalaman-pengalaman kita ini, best practice kita yang sudah ada itu perlu ditularkan kepada teman-teman kita. Ya sangat-sangat perlu. Memang pada prinsipnya saya sangat setuju tadi. Ya, keberhasilan guru itu letaknya di pelatihan. Benar itu. Kalau kita di universitas ini kan sifatnya output saja, Bu. Nah, kita di suatu lembaga input, proses, output. Kan gitu. Nah, kalau di kurikulumnya ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, kita di sekolah kan gitu juga nih. Ada input, masuklah murid, proses pembelajaran, output. Outputnya apa? Ijazah. Nah, ijazah outputnya. Outcome-nya kayak apa? Nah, ini dia. Outcome-nya itu tadi. Nah, kayak contohnya tadi, Ibu yang sudah mulai S2 dilirik oleh kepala sekolah untuk memberikan pelatihan. Itu sudah outcome. Outcome nggak ada pengaruhnya. Jadi kita mempunyai sekolah di S2 ini, ke teman-teman sudah menganggap kita sudah ada outcome-nya di sana. Nah, sama juga guru penggerak tadi, atau guru yang sudah sering mengikuti pelatihan, berbagai-bagai pelatihan, itu outcome-nya sudah mulai tinggi. Nah, kalau sudah outcome ini sudah menjadi apa ya? Menjadi pola hidup kita, pola kebiasaan kita di sekolah, itu ujungnya adalah impact. Ada impact.
Nah, jadi kalau kita lihat di sisi manajemennya itu adalah ada input, ada proses, ada output, ada outcome, dan ada impact. Impact paling tertinggi. Nah, dari impact itu baru nampak delivery-nya, keterterimaan. Nah, keterterimaan kita kepada semua kalangan, itu delivery-nya, keterterimaan. Nah, inilah mungkin yang kita sekolah ini yang sudah S2, saya sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi, Bapak Ibu walaupun yang sudah ya boleh katakan di atas 30, di atas 40 masih mau belajar, itu luar biasa. Ya, karena kita ingin, tidak cukup kita kepada input, kepada output, tapi kita ingin melihat outcome kita, itu yang kita perlu. Nah, inilah. Nah, jadi mulailah Ibu, mulai dari sekarang Bapak Ibu semua, mulailah untuk outcome kita kepada teman-teman kita. Kita belajar, kita sampaikan kepada teman-teman kita. Itu outcome-nya. Nah, memang benar pelatihan-pelatihan itu, kalau apalagi sekarang ya, nah, kalau Bapak Ibu banyak kenal dengan dosen-dosennya sangat perlu sebetulnya ingin menerapkan hasil penelitiannya, Bu. Dan kami dosen ini kan diwajibkan, Bu. Diwajibkan hasil penelitiannya harus di best practice kan di lapangan. Nah, best practice itu kalau kami disebut penelitian masyarakat. Dan kami punya dana. Nah, tinggal lagi sekolah mau kami siapkan. Itu narasumber dari kami. Bahkan kami menyiapkan mungkin konsumsi. Kami siapkan konsumsi. Nah, tinggal sekolah mengumpulkan guru-guru. Nah, itu banyak yang melakukan itu. Nah, semua dosen-dosen melakukan itu. Semua dosen. Karena itu kewajiban. Kalau kami kan tridharma, kami kan itu. Pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, jadi hasil penelitian yang sudah kami lakukan, kami buatkan best practice untuk membantu sekolah-sekolah melakukan pelatihan-pelatihan ini. Nah, kan Bapak Ibu sudah banyak kenal dosen-dosen ini kan. Bisik-bisik lah. Pak, Bu, kalau ada pengabdian di sekolah saya ya. Nah, walaupun Bapak Ibu tidak bisa datang, daring dia boleh. Nah, begitu. Tapi sebenarnya dosennya mau datang dia. Biaya dosen. Kita hanya menyiapkan tempat aja. Tempat, undang kawan. Kami menyediakan sertifikat, kami sedia. Makan, bukan makannya, konsumsi lah ya. Kalau pas makan siang, itu makan siang konsumsinya. Nah, tergantung besarnya pelatihan dibuat oleh dosen. Kadang ada yang 1 hari, ada yang setengah hari, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari yang paling tinggi. Kalau dananya besar itu sampai 3 hari. Nah, biasanya ada 1 harinya itu daring, datang untuk memberikan komunikasi, hari kedua dan ketiga itu didaringkan. Ada yang ketiga harinya ke daerah, ada. Tapi jangan dikhawatirkan karena dosen sudah punya dana dari kementerian, dari negara untuk melakukan itu. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti melaksanakan. Ini betul, karena kadang-kadang kami untuk melakukan pengabdian masyarakat itu apa ya diperlukan oleh sekolah sekarang ya. Nah, Ibu berikan ide, Pak, Bu, kami perlu pelatihan ini, tolonglah buatkan di sekolah kami. Nah, itu mau, dosen-dosen sangat mau itu dia. Bagi dosen-dosen muda. Nah, kalau dosen-dosen kayak saya nih, sudah mulai apa dia? Nah, sudah mulai, ya, ibarat, sudah mulai kendor semangatnya. Ya, karena mau dikejar tidak ada lagi. Apa mau dikejar lagi? Secara pangkat sudah mentok, secara apa sudah mentok. Nah, tinggal kami menjaga kestabilan saja. Tidak ada yang mau dikejar yang begitu jauh, tidak ada. Karena sudah secara struktural sudah semuanya, jadi tinggal menjaga. Nah, tapi kalau umpamanya diundang ke sekolah sangat senang, tanpa dibayar. Kami sudah punya program, sudah punya ini. Banyak itu mahasiswa S2 dosennya pada datang ke sekolah-sekolahnya itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Oke ya. Nah, kemudian itu tentang KTSP tadi. Kalau kita lihat dari sampai jam berapa nih Pak Abdullah?
Saya kalau cerita kadang-kadang nggak ingat waktu nih, Kak. Sekarang udah 9:30, Prof. Itu dia. Capek loh, Prof. Nah, sikit lagi ya, sikit lagi. Ada sedikit. Saya tengok belum PPT tadi bukan tidak, tapi belum menampakkan jenis pengembangan. Nah, KTSP seharusnya tadi KTSP yang sudah ada itu kayak apa secara kurikulumnya. Nah, kemudian yang akan dikembangkannya itu apa-apa saja. Tadi yang sudah disinggung oleh Pak Abdullah tadi, oleh Ibu siapa tadi, ada muatan lokal. Itu kan mulai mengembangkan itu. Ya, mulai mengembangkan apa yang akan dikembangkan dengan dia di kurikulum yang ada itu. Nah, model pengembangan itu, nah kalau model pengembangan macam-macam kan, sangat bermacam-macam model pengembangan kurikulum. Ya, kemarin siapa kemarin yang bicara model pengembangan yang lupa lah. Di kelompok 1 ya, Kelompok ya. Di kelompok 1 kemarin. Ya, kelompok 1 saya tengok slide-nya kemarin itu menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum. Kan banyak tuh model-modelnya, tinggal milih saja itu nanti. Nah, di KTSP itu model pengembangan apa dipakai dengan dia? Nah, itu maunya disampaikan tadi. Mau disampaikan. Model pengembangan yang dipakai di KTSP itu model apa? Tengok di kelompok 1 yang sudah presentasi kemarin. Kalau tidak salah saya di presentasi ke model pengembangan di presentasi kemarin itu tidak salah saya ada 8. Ada 8 model pengembangan kurikulum. Nah, waktu di KTSP, model pengembangannya itu model apa yang sangat dominan di sana? Nah, itu maunya disampaikan waktu di pembahasan itu, model pengembangan. Nah, kemudian yang sudah ada, kemudian dikembangkan, implementasinya itu kira-kira apa yang sudah, apa yang belum, apa yang perlu diperbaiki lagi. Nah, itu yang belum nampak tadi itu. Implementasinya itu belum nampak. Nah, baru secara keseluruhan sudah disampaikan, cuman secara terstruktur belum nampak. Ibaratnya itu matriknya nak nampak. Ini sudah, ini belum, ini setengah, ini baru separuh disampaikan, ini baru 50% disampaikan, ini sekitar 80% disampaikan gitu. Nah, itu yang belum nampak tadi. Nah, mestinya sampai ke sana. Nah, barulah terakhir penilaian. Nah, baru terakhir kayak apa penilaiannya, evaluasi. Nah, untuk menentukan evaluasi kurikulum itu, yang pertama itu harus ada tracer study. Kalau kita ingin melakukan penilaian tentang KTSP, itu harus ada tracer study. Tracer study itu kita buat semacam angket yang akan diisi oleh bisa guru, bisa murid, bisa orang yang terlibat di sekolah kita. Masyarakat, orang tuanya, pemerintahnya, semuanya setelah dia harus dimasukkan di sana. Nah, sehingga sewaktu kita mengembangkan kurikulum itu dari keempat aspek itu nampak. Kecuali kita ingin mengembangkan lebih mendalam lagi. Nah, kalau kita ingin mengembangkan lebih mendalam setelah kita lakukan tracer study, baru kita buat visi misi baru. Nah, setiap sekolah kan punya visi misi yang berbeda-beda kan? Saya rasa berbeda-beda setiap sekolah visi misinya. Pasti berbeda. Setiap sekolah mungkin profil lulusannya kan juga berbeda kan? Nah, pasti berbeda, pasti ada penekanan-penekanannya. Walaupun secara umumnya sama, tapi secara khusus setiap sekolah itu dia mempunyai visi misi dan mempunyai profil lulusannya kayak apa. Jadi siswa saya ini tamat di sini kira-kira apa yang harus menonjol yang dia peroleh. Kalau profil tidak perlu banyak-banyak. Dapat aja 2 profil udah bagus. Nah, kalau kurikulum Merdeka apa profilnya? P5. Itu udah profilnya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kan di PP5 deh kalau kurikulum Merdeka profilnya. Yang kita harapkan siswa kita itu tamat profilnya yang 7 komponen itu. Nah, dari 7 komponen itu pilihlah, jangan semuanya.
Semuanya habis rambut kita putih, semua rambut kita ngajar. Jangan ambil semuanya. Ambil kita yang kita tonjolkan apa. Kalau sekolah agama mungkin beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, itu kita tonjolkan. Ada Nah, RA-nya. sekolah lain apa yang kita tonjolkan? Kalau Nah, dia zaman sudah ada saya ketujuh komponen itu. Nah, tinggal kita nanti memilihnya. Kemudian bagaimana strategi mencapaikannya? Nah, untuk mencapai profil-profil ini apa mata kuliahnya akan kita berikan? Sebelum mata kuliah, apa bahan-bahan yang akan kita berikan? Bahan kajiannya apa? Harus kita berikan. Nah, barulah muncul mata pelajaran yang kita sampaikan. Ini kalau kita mengembangkan yang lebih dalam lagi tentang kurikulum. Ya, mungkin itu Pak. Ini karena waktu nih. Tadi Pak Abdullah minta sebentar aja, tapi karena diskusinya sejam lebih, jadi saya suka nih. Diskusi lama ini suka saya tidak terlalu banyak ngomong. Saya menerima dari kita semua karena banyak best practice-nya. Oke Pak Abdullah ya, makasih banyak untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Nah, insya Allah minggu depan saya bisa datang ke kampus. Nah, minggunya ada kegiatan sedikit di luar ini. Ya Pak Abdullah, makasih. Kita sudahi. Ada ingin bertanya? Silakan. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Oke, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke. ilmunya, Terima Prof. kasih, Ya. Prof. Sama saya live ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman, nanti masuk 13.30 ya. Ya, Pak Pak. Padli ya, Pak Padli. Untuk selanjutnya, ibu-ibu tolong dinego. Tadi saya stop dulu. Recordnya saya stop.